Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Huria, mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Oke, teman-teman, sekarang ini lagi rame istilah blended learning. Apa sih blended learning itu? Dan bagaimana pengaplikasian blended learning ini dalam pembelajaran? Ada yang mau tahu? Yuk, kita saksikan video berikut ini. Baik, asal kata blended learning atau model pembelajaran yang dipadukan. Maksud dari blended learning ini adalah mengkombinasikan antara pertemuan luring secara tatap muka dengan pertemuan daring atau jarak jauh yang menggunakan teknologi. Nah, proses ini yang luring maupun daring harus terintegritas dengan baik sehingga menghasilkan aspek pedagogi yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan saat merancang blended learning. Yang pertama, program blended learning harus memungkinkan terjadi interaksi positif antara struktur dengan murid. Jadi harus selalu ada kontinuitas interaksi, tidak bisa hanya sekedar melihat video kemudian tidak ada interaksi antara instruktur dengan murid setelah nonton video, ataupun murid jadi tidak ada umpan baliknya seperti itu. Maka interaksi ini menjadi salah satu poin penting ketika kita akan menerapkan blended learning. Yang kedua, dalam proses blended learning ada bagian dilakukan yang secara daring. Ini maka kita sebagai instruktur perlu memberikan pendampingan yang berkesinambungan dengan murid. Tidak jarang murid mengalami kesulitan ataupun hambatan ketika mengikuti proses pembelajaran dengan sistem blended learning. Maka sebagai instruktur secara reguler untuk memberikan pendampingan kepada murid sehingga murid memahami ataupun tidak kesulitan ataupun adanya pun hambatan akan terselesaikan dengan adanya pendampingan. Yang ketiga, perlu kita perhatikan dalam blended learning adalah integrasi, di mana antara pertemuan luring dan pertemuan daring itu harus berkaitan, gitu ya. Jadi ataupun sebaliknya, jangan sampai kegiatan luring dan daring ini tidak menemukan titik kecocokan. Ketika dalam proses belajar daring, instruktur bertatap muka secara jarak jauh gitu ya, secara daring gitu, mereka menggunakan Google Classroom. Nah, di sini ada interaksi yang kemudian pada saat pertemuan luring tidak sama sekali adanya pembahasan berkaitan dengan hal tadi, hal yang dilakukan pada saat daring. Nah, ini salah satu proses yang tidak berkaitan. Nah, sebaiknya ada refleksi terhadap pertemuan daring dan kemudian didiskusikan lebih lanjut, itu langkah baiknya. Jadi aspek integrasi ini itu perlu dan penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik. Jadi ketika kita akan menggunakan pendekatan blended learning ini dalam proses pembelajaran kita, supaya benar-benar ngeblend nih, gitu kan, kegiatan ataupun pembelajaran yang akan kita gunakan, maka harus kita perhatikan hal 3 yang tadi saya sebutkan. Dimana yang pertama adalah interaksi positif, adanya interaksi antara instruktur dan murid yang positif, continuous dan terus-menerus. Yang kedua yaitu pendampingan, ya, dimana juga saat murid merasakan ada hambatan dan kesulitan, disinilah instruktur mendampingi muridnya. Dan yang terakhir, yang ketiga,
yaitu integritas, di mana adanya proses lanjutan antara ke proses pada saat luring dengan proses pada saat yaitu berkesinambungan dan berintegritas. Itulah penjelasan mengenai blended learning. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.